Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Mandura Podcast bersama saya Ainiha dari kelas 10L dan saya Andin Aulia Syarif dari kelas 10C. Dan juga bintang tamu kita pada Rapot episode kali ini bersama dengan Bapak Nur Hakiki. Iya, assalamualaikum. Dan juga Kak Ketua OSIS Kak Aud. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hakiki, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, yang pasti puasa. Alhamdulillah saya juga puasa. Kok Andin puasa enggak, Din? Puasa. Puasa. Terawih enggak? Terawih. Andin terawih enggak? Terawih. Kalau Kak Aud bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Sama, masih puasa ya, tapi kira ada senep-senep sedikit. Siang-siang soalnya Iya. ya. Kalau siang-siang tuh emang lapar gitu. Jam rawan ya. Iya, jam rawan. Pada rapot episode kali ini kita akan membahas sesuai dengan bulan ini ya teman-teman. Jadi kita ini alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan. Tahun keberapa, Andin? 1445. 1445 Hijriah. Sesuai dengan bulannya kita akan membahas yang Islami gitu ya, Andin. Nah, kebetulan di Man2 Rembang ini terdapat salah satu bagian atau apa? Oke, kalau saya diamanahi oleh Bapak Kepala Madrasah untuk mengurus namanya STP 2K keagamaan. STP 2K keagamaan. Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kesiswaan Bagian Keagamaan. Oh, seperti itu. Kira-kira begitu. Lebih khusus tentang sholat jamaah duhur. Oh, sholat jamaah duhur. Ya. Berarti kalau jamaah duha itu berarti bukan tanggung jawab dari STP 2K keagamaan. Bukan. Kalau jamaah sholat duha itu tanggung jawabnya guru jam pertama. Guru jam pertama. Semuanya guru jam pertama itu kelihatannya begitu, nggih. STP 2K keagamaan itu sudah ada sejak kapan sih, Pak? Kalau nggak salah 1,5 tahunan kayaknya. 1,5 tahun. 1,5 tahunan. Jadi waktu itu kalau saya boleh cerita asbabun nuzulnya ya, kalau Quran ya, kalau ini asbabul wurudnya, kenapa muncul STP 2K keagamaan itu karena kita ingin melihat anak-anak kita setiap duhur itu sholat berjamaah secara tertib dan semuanya ikut, tidak ada yang tersisa kecuali tentu saja yang M ya. Tapi kalau yang M itu ada pengecualian khusus kan, Pak? Oh ya. Oke, jadi begini, jadi setelah waktu itu saya diminta oleh Bapak Muslihul Afif Wakabidang Kehumasan dan Keagamaan untuk menangani bagaimana supaya sholat jamaah duhur ini lebih tertib ya. Dan memang saat itu memang kita belum bisa tertib, artinya begini, kadang-kadang kita harus oyak-oyakan gitu. Ketika waktunya sholat jamaah duhur itu kadang-kadang kita guru-guru sampai harus ke kelas-kelas ngejar-ngejar dan seterusnya, sampai kadang-kadang kucing-kucingan sama anak-anak dan seterusnya. Nah, saya kemudian diberi PR lah, kurang lebih tanda kutip sama Pak, gimana caranya membuat sistem yang kira-kira bisa membuat jamaah ini bisa lebih tertib. Nah, gitu. Dan akhirnya saya laksanakan itu, dan salah satu yang kemudian waktu itu jadi viral di anak-anak, di guru, apa yang disebut dengan mukhalif. Masya Allah. Jadi kalau sekarang itu julukan kematian gitu ya, kayak semua orang tuh takut gitu, Pak, sampai sekarang. Iya. Apa itu, tentang mukhalif? Iya, tentang mukhalif. Itu termasuk Ainiha juga takut. Iya, saya juga tahu dong, Pak. Jadi mukhalif enak loh. Masa sih, Pak? Iya, sering kita kasih makan,
di situ nggak pernah dimarah-marahin sama sekali. Tanya itu Pak Andi yang pernah jadi tim kami. Enak sekali. Tapi alhamdulillah efektif. Mohon maaf begini, kita bisa mengatakan efektif ketika kita membandingkan dengan sebelumnya ya. Mohon maaf ini saya bukan cerita omong kosong, memang sebelumnya kita kewalahan itu. Anak yang jumlahnya kurang lebih 1.400 lebih ini, kemudian dalam waktu serentak kemudian mau datang ke musola sholat, itu nggak mudah. Dan setelah itu kita berlakukan, kita kenalkan kepada anak istilah mukhalif itu, alhamdulillah bisa seperti sampean lihat kan, hampir sekarang nggak ada anak-anak yang berani delik-delik atau semuanya begitu azan langsung semuanya turun tanpa harus diopyak-opyak oleh siapapun. Mereka turun ke tempat wudhu, kemudian berbaris rapi di tempat sholat masing-masing, dan itu luar biasa. Itu yang paling saya syukuri. Dan barokah mukhalif tadi, masya Allah. Andin pengen jadi mukhalif nggak? Enggak, ya udah sama. Jangan pernah. Jangan pernah gitu ya. Oh iya, dan jangan lupa ini orang yang selama ini masya Allah jadi tangan kanan kami. Kami kan hanya berenam ya. Berenam ya. Kalau guru kan hanya berenam. Ini dan anak buahnya ketua OSIS ini yang membantu kami. Masya Allah. Iya, membantu kami untuk melaksanakan, untuk menjaga sistem yang sudah kita buat ini. Jadi sistem itu berjalan, kami dan anak-anak OSIS ini hanya kita ngikuti aja di belakang, ngontrol supaya sistem itu berjalan dengan baik. Jadi kami nggak perlu ngoyak-ngoyak, nggak perlu apalagi marah-marah, nggak usah. Udah kita lihat aja sistem, kita lihat. Kalau kemudian sistem itu ada yang macet, baru kemudian kita turun tangan. Itu juga yang dilakukan oleh anak-anak OSIS yang sudah kita bagi tugas secara baik dengan antara tim guru dengan tim OSIS. Pengen tahu tentang apa itu mukhalif? Boleh. Boleh. Ya. Oke. Mukhalif itu bahasa apa? Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Dan nampaknya setahu saya nggak tahu. Baru di Man ini ada istilah mukhalif. Jadi mukhalif itu dari bahasa Arab mukhalafah, yang artinya bisa menyangkal atau dia berbuat yang berbeda. Kalau orang namanya mukhalif, kita pakai isim fa'ilnya ya, mukhalif. Kemudian berarti kalau dia berstatus sebagai mukhalif adalah dalam konteks sholat jamaah ini adalah berarti dia berbuat tidak sebagaimana kebanyakan oleh para siswa. Orang yang lain, para siswa pada turun sholat, dia enggak sendiri ya, itu berarti dia melakukan sesuatu yang berbeda dalam hal ini, atau dengan bahasa lugasnya melanggar tata tertib, melanggar aturan main sholat jamaah. Itulah kemudian kita sebut dengan mukhalif. Oke. Selain program dari STP2K keagamaan ini, selain mengatur sholat jamaah siswa itu ada apa lagi Pak? Oke, sebenarnya ada sih. Begini, sebenarnya awal mulanya kami hanya fokus ke sana. Awal mulanya, dan memang kami ditugaskan oleh Wakahumas Pak Muslihul Afif untuk fokus dan konsentrasi di sana. Tapi ini kemudian perkembangannya dan melihat ini sistem sudah berjalan baik, dan kemudian kita akan, dan sudah berjalan sebenarnya walaupun baru beberapa yang tampil, kita juga manfaatkan sekaligus setelah sholat jamaah itu menggali bakat-bakat anak, bakat apapun yang dimiliki oleh anak-anak untuk kita tampilkan setelah sholat duhur berjamaah. Oke, gitu ya. Kayaknya saya pernah dengar ya nggak sih? Kamu pernah dengar kan, Din? Yang kita sebut dengan pikat. Apa tuh Pak? Penggalian bakat. Penggalian bakat siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Lasem, apapun bakatnya. Tartil, tilawah, pidato, sekedar cerita, apapun. Bahkan kalau ada yang mau main musik boleh, akan kita fasilitasi insya Allah, selama itu positif ya, dan selama itu memungkinkan untuk bisa dilaksanakan.
Oke, gitu nggih. Wah, sesuai namanya ya, Din. Sesuai Iya. namanya ya, Pak. Apa itu? Pikat. Iya, Nanti pikat. orang Penggalian yang bakat. teman-teman yang habis tampil di program pikat ini jangan-jangan bisa memikat orang lain nih. Oke, iya betul sekali. Nah, ngomong-ngomong kan tadi ini ya, Kak Aut sebagai ketua OSIS dan juga anggota-anggota OSIS itu juga sering membantu program bagian STP 2K dalam pelaksanaan mengoyak-ngoyak itu apa ya, Pak? Mencari mungkin siswa-siswa yang sedikit seperti itu. Tapi Bukan mengoyak-ngoyak. Apa, Pak? Bukan mengoyak-ngoyak Oh ya, tugasnya. terus Jadi sekali lagi begini, saya ingin luruskan. Oke. Jadi sistem yang kita bangun itu di sana tidak ada mengoyak-ngoyak. oh berarti bukan Enggak paksaan ada. gitu ya, Pak? Yang memaksa sistem. Oh, yang memaksa sistem. Kami percaya mereka sholat itu terpaksa, pasti. Tapi yang memaksa bukan guru, bukan anak OSIS, tapi sistem yang memaksa. Oh, Kami, guru dan OSIS ini hanya menjaga supaya sistem itu jalan. Jadi sengaja yang kita bangun adalah sistem. Jadi bukan kita turun langsung ngoyak-ngoyak apalagi sampai bawa pentung dan seterusnya. Mereka dipaksa yes, tapi yang maksa adalah sistem. Kami guru dan anak-anak OSIS ini hanya memastikan sistem berjalan dengan baik. Baik. Gitu. Seperti Jangan-jangan itu. dibayangkan OSIS bawa pentungan, jauh, nggak ada sama sekali kita memperlakukan jamaah ini di sana sama sekali zero kekerasan. Tidak ada kekerasan. Jadi mukhalif tadi yang anak-anak yang status mukhalif pun kita perlakukan dengan baik. Tapi walaupun baik, walaupun kadang-kadang kita kasih makan, mereka pada nggak mau. Karena memang mukhalif itu sanksinya unik yang selama ini belum pernah ada kayaknya. Apa tuh, Pak? Nggak tahu. Pulang terlambat. Itu dong. Ini lain daripada yang lain ya. Kayaknya Iya. hukuman-hukuman sekolah lain itu paling biasanya push up, membersihkan kamar mandi, kayak gitu-gitu ya. Jadi anak-anak yang mukhalif itu biasanya nanti cara melaksanakan jadi ketika pelaksanaan sholat jamaah itu kan kami dan OSIS itu kan mantau sistem itu jalan enggak, sekaligus kalau ada anak-anak yang melanggar tata tertib sholat jamaah, kemudian saat itu juga langsung kita catat namanya, kemudian nanti setelah jam terakhir sebelum pulang baru kemudian kita panggil dia untuk kumpul, kemudian kita suruh muhasabah di aula, atau bahkan kalau kadang-kadang kalau kami nggak sibuk seperti dulu Pak Andi pernah ikut tim kami, kalau Pak Andi malah diajak ke lab komputer, diajarin buat tulisan dan seterusnya dan seterusnya. Berarti biar sangat bermanfaat gitu ya, Pak. Iya. Tapi kalau pas memang kadang-kadang kami memang juga ada kesibukan lain, cukup dia suruh diam, duduk, diam, kemudian muhasabah, sudah itu aja dong. Nggak ada marah-marah, nggak ada apalagi sampai kekerasan, apalagi sampai hukuman fisik. No, nggak ada itu. Tapi hebatnya hanya disuruh begitu, seperti yang sampean lihat sendiri, efektif sekali. Kalian nggak mau juga kan jadi mukhalif? Nggak mau. Nggak dulu. Atau sekali waktu pengen nyoba juga nggak apa-apa. Oke, jadi begitu nggih. Jadi menangani anak-anak yang sholat berjamaah ini kami memang dari awal gimana supaya tanpa kekerasan tapi efektif. Tapi anak-anak nurut. Apa caranya? Bangun sistem. Dan kuncinya adalah konsisten. Oke. Baik, ngomong-ngomong soal program keagamaan dan kita juga sedang berada di bulan Ramadan, OSIS ini punya satu program yang namanya itu Roman. Benar. Kalau boleh tahu, Roman itu apa sih, Kak? Jadi Roman itu adalah suatu singkatan yang memiliki kepanjangan yaitu Ramadan Man. Jadi Ramadan Man itu kegiatan tersebut dilaksanakan ketika hanya di bulan Ramadan sesuai dengan namanya. Nah, ada banyak kegiatan yang ada pada Roman tersebut. Kira-kira kegiatan di Roman ada apa aja gitu, Pak? Mungkin yang saya mulai yang terjalan dulu ya. Iya. Untuk yang terjalan itu ada literasi. Nah,
bisa dicek di Instagram osis_man2rembang. Itu setiap harinya kita ada literasi, entah itu apa ya, ada suatu hadis, suatu niat, atau tata cara mungkin agar daya tahan tubuh kita itu kuat ketika berpuasa, dan banyak sekali itu ada literasi lainnya. Nah, itu setiap hari ada, pasti ada, karena itu 1 bulan full kita buat. Nah, setelah itu ada tadarus Al-Quran. Nah, itu mungkin lebih tepatnya pada program itu ya, program madrasah, tapi biasanya itu juga tercakup dalam kesiswaan, yaitu OSIS juga. Oh, begitu. Itu yang baru terjalan saat ini karena masih awal-awalan Ramadan. Jadi baru 2 itu saja. Setelah itu yang kegiatan lainnya insyaallah akan terjalan, itu ada lomba-lomba. Tentunya lomba-lomba Islami sesuai bulannya, yaitu bulan Ramadan. Ada suatu lomba, ya kurang lebih ada 4 lomba lah, ada 4 lomba. Setelah itu penerimaan zakat. Jadi OSIS itu menerima zakat dari siswa-siswa di sini yang nantinya kita akan sumbangkan ke orang yang wajib menerima zakat tersebut. Nah, itu ada peringatan nuzulul Quran. Nah, peringatan nuzulul Quran kita biasanya laksanakan pada akhir-akhir bulan Ramadan atau pada malam hari ganjil ya Pak G. Pada malam hari ganjil itu biasanya kita mengadakan dalam bentuk kajian ngaji atau ceramah. Jadi kita menghadirkan seorang kiai atau ustadz yang nantinya akan mengisi penceramah. Setelah itu apalagi ya, ada ini bagi takjil dan buka bersama. Nah, ini yang menarik. Ya. Suka ini Pak saya juga mau Pak kalau ini. Boleh. Saya mau dapat ini Pak, mau dapat takjilnya, saya mau dapat takjilnya. Jadi setiap tahun ketika bulan Ramadan kita itu bagi takjil di depan. Ya mungkin kira-kira bisa sekitar 100 sampai 150 lah yang nantinya kita akan bagikan ke masyarakat yang lewat tentunya ya, karena ini di Pantura juga. Nah, untuk buka bersama mungkin pada tahun ini buka bersamanya hanya OSIS dengan DA saja ya. Kalau saya pernah lihat tahun-tahun kemarin itu ada OSIS, DA, guru jadi satu. Tapi mungkin kalau tahun ini ya cuma OSIS sama DA saja. Nah, untuk biasanya kalau tahun kemarin itu 3 kegiatan dilaksanakan 1 hari. Ada nuzulul Quran, yaitu pagi hari nuzulul Quran, terus sorenya kita bagi takjil. Setelah itu break mungkin di aula menunggu waktu maghrib, setelah itu buka bersama. Itu Alhamdulillah kegiatannya berarti rutin ya Kak? ya rutin tahunan itu. Besok waktu bagi takjil sama buka bersama kita nyusup yuk. Emang boleh. Boleh kan Kak? Boleh kan? Itu kan umum ya, Nggak umum, bukan oke. terkhusus. Kemudian untuk program Roman ini itu cakupan pesertanya itu siapa aja Kak? Berarti tadi ini ya cakupan pesertanya itu cakupan peserta itu berarti apa sih namanya? Fleksibel. Kan fleksibel. bisa Bisa dari teman-teman, siswa, tapi bisa juga masyarakat luar juga. Masyarakat luar juga. Tergantung kegiatan kita. Terus kalau kegiatan Roman ini dicetuskan oleh siapa sih Kak? Atau mungkin mulainya dari kapan gitu? Kalau dicetuskan siapa, saya kurang tahu ya. Karena yang saya ketahui kegiatan Roman itu merupakan kegiatan rutinan tahunan. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah terjalan kegiatan Roman gitu. Jadi kalau mulainya kapan, pencetusnya siapa, saya kurang tahu lebih tepatnya ya. Cuma itu suatu program
tahunan kami. Oke. Lebih tepatnya itu pada bidang ketakwaan. Nah, Kemudian identifikasi bahwasanya program Roman itu kira-kira berhasil tuh kayak gimana sih Kak? Kira-kira kayak oh berarti Roman ini tahun ini alhamdulillah berhasil terlaksana semua. Itu ada identifikasinya nggak? Maksudnya kayak syarat Indikator. ayo maaf indikator ya maaf indikator kalau program kalau program Roman itu berhasil gitu tahun ini. ya ketika program kita bisa dianggap berhasil itu yaitu ketika program kita berhasil berjalan. Program kita berjalan terlaksana itu bisa dikatakan sesuai dengan rencana. Iya, siap. Sesuai dengan rencana kami, program itu bisa terjalan itu bisa dikatakan ketika program OSIS berhasil. Nah, jadi ya ada beberapa kegiatan tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jika ketika ada suatu program yang mungkin itu tidak terjalan, nah itu bisa dikatakan program kita tidak berhasil sepenuhnya atau tidak berhasil 100%. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk Roman sendiri dari pandangan Bapak atau Ibu guru tuh bagaimana Pak Hakiki? Oh, pasti mantap. Nah, tapi nanti jadi nggak mantap. Kenapa itu Pak kok nggak mantap? Saya nggak diundang takjil. Ya, semuanya positif, bagus seperti tadi bagi-bagi takjil. Ini kan luar biasa juga bentuk empati kepada masyarakat dan seterusnya, semuanya positif saya kira. Bagus sekali. Dilanjutkan aja terus. Ya, siap. Pokoknya kalau kata Pak Hakiki mah bagus kalau diundang, kalau kita juga harus diundang Din. Ya, tinggal ke madrasah saja ketika waktunya. Siap. Nanti pasti dapat. Oke. Baiklah, sepertinya cukup ya. Sebentar sedikit saya nambahkan. Oh ya Pak Haki mau nambahkan Ini boleh. terkait dengan masalah jamaah tadi. Jadi alhamdulillah saya sudah, karena tadi saya teringat ketika bicara keberhasilan ya. Iya. Saat itu saya juga punya indikator gitu loh. Yaitu ketika anak-anak tanpa diobrak-obrak mau datang ke musola, nah itu indikator saya, itu sudah luar biasa. Lepas dia dipaksa atau enggak, pasti dipaksa deh namanya anak-anak. Tapi yang maksa sistem ya. Terus yang kedua, hal yang sebenarnya mimpi saya sebenarnya ada yang belum kecapai, itu adalah saya membayangkan setiap sholat jamaah duhur tiba itu benar-benar terjadi jamaah. Selama ini mohon maaf Bapak Ibu guru belum bisa bergabung, tapi karena memang tempatnya yang belum mencukupi. Oh iya. Kamu lihat sendiri untuk anak-anak saja sudah Nggak sampai muat. ke teras-teras ya, Iya, sampai sampai- ke teras-teras. Mudah-mudahan kalau ada yang lihat, barangkali ada yang kemudian wah kasihan itu barangkali. Iya, jadi kalau saja terjadi nanti benar-benar jamaah baik mulai dari siswa, guru, karyawan benar-benar jamaah, masya Allah luar biasa, barokahnya saya yakin akan lebih besar. Kita doakan bersama-sama ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan itu. Jadi memang selama ini masalah sarana aja yang kita masih terbatas. Oke. Dan doakan mudah-mudahan konsisten terus ini berjalan gitu. Kita jaga yang sudah baik ini, jamaah kita baik, kita jaga betul. Tagline kami kan selalu kalian baca itu kan, apapun prestasimu bereskan dulu jamaah. Oh. Gitu. Buat apa prestasi macam-macam tapi kalau sholatnya itu. Jadi apapun prestasimu bereskan dulu sholatmu. Oke. Sepakat? Sebelum diakhiri, mungkin tadi kan Pak Haki sudah menambahi. Kak Aut mungkin ada tambahan? Ada. Oke. Terkait ini ya, STP 2K atau sholat berjamaah ini, mungkin dari kami juga klarifikasi gitu ya. Ada banyak teman-teman itu yang bilang kalau OSIS waktunya jamaah, kok gak jamaah gitu. Kok gak jamaah sendiri malah keluyuran gitu. Padahal aslinya kita yang menjalankan tugas. Kita menjalankan tugas. Kita juga keliling ke kelas-kelas untuk mengecek per kelas apakah ada peserta didik yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Tapi setelah itu ketika kita sudah melaksanakan tugas tersebut, ketika teman-teman semua yang dari aula sama musola sudah kembali ke kelas,
kita semua anggota OSIS ke musola untuk melaksanakan jamaah sholat duhur. Jamaah ya, tidak sendiri, karena meskipun tidak ada guru kami tetap berjamaah. Kami tetap konsisten dengan jamaah tersebut. Kalau sampean pas waya jamaah, sampean ikut jamaah malah tak dukani, tak Iya. Oh, bertugas. Tugasnya malah nggak dilaksanakan ya, Pak. Nggak ikut jamaah. Kami dulu ketika gabung kami juga nggak pernah ikut jamaah karena Tugas. gitu loh. Memang kadang-kadang ada anak-anak, beberapa anak yang perlu penjelasan hal tersebut. Makanya saya selalu pesan pakai jaket. Iya. Selain biar tambah ganteng, biar biar apa namanya, menyatakan bahwa ini ada saya yang melaksanakan tugas. Iya. Aduh, mantap. Oke. Begitu ya teman-teman, klarifikasi dari ketua OSIS sendiri. Mungkin kalau teman-teman masih bertanya, apa sih OSIS? Nggak mau ikut sholat jamaah gitu. Udah dikasih klarifikasi gitu ya. Oke, kalau gitu cukup. Untuk Sobat Rapot, kami mengucapkan ya, segenap tim Rapot mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian sampai jumpa di Rapot episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Man 2 Rembang, dan juga komen. Sampai jumpa di Rapot episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.